Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pendengar yang berbahagia, kesempatan ini saya akan mengambil tema sedikit tentang etika sosial atau menanamkan etika sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang diikat oleh norma-norma dan aturan, serta adab dalam bergaul di masyarakat. Islam sebagai agama fitrah sudah tentu paling berkepentingan terhadap tegaknya norma sosial. Maka termasuk dalam adab tersebut adalah perkataan baik, menghormati tetangga, dan menjamu tamu dengan baik. Ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmu' wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah." Nah, di sini ada 3 hal yang mesti dilakukan oleh setiap kita manusia dalam berinteraksi sosial. Pertama, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Berapa banyak dosa, kemaksiatan, dan permusuhan dan perpecahan disebabkan oleh perkataan yang keluar dari mulut. Apalagi di era seperti sekarang ini bisa diwakilkan dengan jari dalam bersosmed riyah. Maka hadis ini mendorong kita untuk berkomitmen terhadap etika yang baik dan perbuatan yang bermanfaat. Itu dilakukan dengan cara membatasi diri berbicara yang bermanfaat baginya, baik yang berurusan dengan urusan dunia maupun akhirat, dan hal-hal yang membawa manfaat bagi masyarakatnya. Seorang mukmin tidak akan bisa atau tidak akan bicara seputar hal-hal yang membuat rasa sakit dan mengarah pada kerusakan. Karena hal itu akan mendapat kemarahan dan kebencian dari Allah. Hal yang kedua yang mesti dilakukan adalah berlaku baik kepada tetangga. Di antara tanda kesempurnaan iman dan Islam adalah berlaku baik kepada tetangga dan tidak menyakitinya. Dalam firman-Nya, Allah telah mensejajarkan perintah berbuat baik kepada tetangga dengan perintah untuk beribadah hanya kepadanya. Itu dalam surat An-Nisa ayat 36. Berbuat baik terhadap tetangga merupakan keharusan. Bahkan perhatian yang diberikan oleh Islam terhadap masalah ini tidak ditemui pada peradaban lain. Sebab tetangga adalah tempat kita pertama kali minta pertolongan ketika kita membutuhkan. Nabi Muhammad SAW berkisah bahwa Jibril terus mewasiati beliau perihal tetangga, hingga beliau menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Maka menyakiti tetangga merupakan penyakit iman yang dapat menyebabkan kehancuran. Islam melarang kita menyakiti tetangga dan mengkategorikannya sebagai dosa yang berbuah siksa yang pedih. Hal yang ketiga yang harus dilakukan adalah menghormati tamu. Menghormati tamu merupakan tanda kesempurnaan iman. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang komitmen terhadap ajaran Islam dan mengikuti jejak orang-orang mukmin, maka ia harus menghormati tamu. Imam Ahmad dan Laits berpendapat bahwa menjamu tamu adalah wajib selama sehari semalam. Adapun jumhur ulama mereka berpendapat bahwa menjamu tamu adalah sunnah, termasuk akhlak mulia dan bukan wajib. Apapun itu, yang jelas berbuat baik kepada tamu hukumnya wajib. Menghormati bisa dalam bentuk bersikap ramah, berbicara dengan baik, bersegera
menyajikan jamuan, termasuk menjamu dengan makanan yang ada, tahu lebih baik dari yang dimakan. Sahabat pendengar yang berbahagia, penerapan isi hadis tadi tentu sangat penting karena akan menciptakan persatuan dan persaudaraan tentu, atau ukhuwah, serta menyingkirkan semua perasaan dendam dan dengki. Manusia senantiasa hidup berdampingan satu sama lainnya. Hampir semuanya pernah bertamu ataupun kedatangan tamu. Jika setiap tetangga menghormati tetangganya dan setiap orang memuliakan tamunya, niscaya masyarakat akan baik karena telah tercipta persaudaraan dan rasa saling menyayangi. Apabila jika semua anggota masyarakat kita berkomitmen untuk terhadap berbagai adab yang ada dalam hadis yang kita sampaikan tadi, berbicara yang baik ataupun diam, maka mudah-mudahan akan membangun diri kita masing-masing dengan baik. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasirun Allah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.